Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfredo Nobel Tambunan dengan NIM F1E3250059. Kali ini saya akan kembali dengan beberapa tutorial Python dan ya sejenisnya. Baiklah, kembali lagi. Nah, pada program ini saya mengimplementasikan sebuah struktur data single linked list yang merupakan salah satu bentuk struktur data dinamis yang terdiri dari kumpulan elemen yang disebut node. Node itu adalah unit dasar dalam linked list. Setiap node terdiri dari dua bagian utama, yaitu data yang menyimpan nilai dan pointer atau referensi yang disebut next, yang menunjukkan ke node berikutnya. Jadi semacam chain, atau kita bilang ada folder dalam folder, gitu aja apanya. Atau kayak berwarta karun itu kalau bisa kita analogikan dia itu kayak sebuah dalam petunjuk pertama itu diberitahu kemana arahnya begitu. Jadi di bagian akhir itu ada sebuah namanya itu dan nilai next akhirnya itu adalah non yang menandakan akhir dari linked list. Nah, dari makna linked itu kita bisa bilang dia itu memang terhubung gitu, sebuah list atau catatan yang terhubung gitu. Berbeda dengan array, baik static maupun dynamic, linked list itu tidak disimpan dalam memori yang berurutan. Setiap node dapat berada di luar lokasi yang berbeda atau lokasi memori maksudnya, namun tetap terhubung melalui pointer. Hal ini membuat linked list lebih fleksibel dalam penambahan dan penghapusan data. Karena itu nggak perlu pergeseran elemen kayak array gitu. Sebagai perbandingan, static array itu punya ukuran yang tepat tetap ditentukan di awal dan tidak dapat berubah. Sedangkan dynamic menyesuaikan kapasitas secara otomatis dengan cara resizing. Meskipun dynamic array itu fleksibel, proses resizing itu butuh penyampaian data yang memakan waktu gitu. Dan itu lumayan berat juga. Sementara itu linked list itu nggak perlu resizing karena setiap node itu dibuat secara dinamis atau sesuai kebutuhan. Namun keunggulan selalu aja ada trade-off-nya. Linked list itu nggak bisa mengakses elemen secara langsung menggunakan indeks seperti array. Sehingga untuk mencari data harus dilakukan traversal dari node pertama hingga ditemukan. Nah gitu, atau traversal itu trackback kembali gitu. Atau bermula itu dari node awal hingga ke akhir seperti itu. Dengan kompleksitas waktu itu big O(n). Sebaliknya array memiliki keunggulan dan akses data yang lebih cepat, yaitu big O(1). Jadi big O(n) itu berdasarkan seberapa kompleks si penyimpanan datanya itu gitu. Sementara array itu aksesnya cuma sekejap gitu aja. Nah, itu aja bedanya. Dalam implementasi kode, saya mulai membuat sebuah class node yang berfungsi untuk merepresentasikan tiap elemen di dalam linked list pada konstruktor. Saya menyimpan data nilai dalam atribut data dan menginisiasikan pointer next dengan nilai non. Nah, ini konstruktor untuk membuat node baru. Jadi mendefinisikan di sini sebagai sel dan data. Menyimpan data ini disimpan di dalam node ini. Jadi ini adalah sebuah membuat kelas node dalam linked list. Dan konstruktor ini untuk membuat inisialisasi node baru itu. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas single linked list yang memiliki atribut head, yaitu pointer menunjukkan node pertama, dan list jika headnya bernilai 0 maka ya selnya tetap kosong, isi semuanya. Nah, untuk operasi dasarnya saya membuat sebuah operasi insert add head sesuai arahan dan insert add tail. Ini insert add tail ini untuk membuat data pada paling depan gitu, menambahkan data di ujung. Jadi kita bilang node pertama itu atau dari 1 2 3 itu ini ditambahkan di bagian 1 2 3 itu kita misalkan tambahkan 1 2 3 dari 1 2 3 itu kita insert pada head, maka dia akan menambahkan pada 10. Contoh kita tambahkan data nilai 10, dia jadi 10 1 2 3 gitu. Berbeda sama insert tail, so namanya dia akan melakukan insert pada ekornya. Jadi 1 2 3 jadi 1 2 3 10 jika kita menambahkan sebuah 10. Betul ya. Jika list masih kosong, letak akan menjadi head. Ya begitu. Jadi sesuai apa? Kita nggak, dia itu nggak kaku intinya. Jadi ketika list masih kosong, dia akan menentukannya sebagai head gitu. If self head is none, self head sama dengan new node. Gitu.
Dan cara membuat new node itu jelas di awal dengan kata lain sebuah fungsi dalam head. Membuat variabel current untuk reversal dari head, current self head, lab sampai menemukan node terakhir. Selanjutnya ada. Nah, ini ada metode instructor digunakan untuk menyisipkan data setelah node tertentu dengan cara mengubah cari data dengan melakukan traversal satu persatu. Metode search untuk mencari data dengan melakukan traversal satu persatu, sedangkan metode delete digunakan untuk menghapus data dan memutus cara menyambungkan kembali ke pointer antar node. Jadi kita bisa menghapus sebuah node di bagian pertengahan dan dia tetap punya pointer atau penghubung tetap terhubung antar node gitu. Nah, ini kita mendefinisikan sebuah fungsi mencari karena kita bikin fungsi mencari agar dia nih di TP-nya TP menu gitu, dia jadi lebih sempurna daripada kita bikin sebuah kita jalankan program bisa satu-satu kan, jadi mending gitu. Nah, ini jika self head benar-benar bernilai data itu aja kalau mau print sub berhasil dihapus. Nah, kita mendefinisikan sebuah display ini ya untuk menampilkan semua isi list dan serta metode reverse untuk membalikan urutan node. Ini dia tuh, untuk memudahkan interaksi saya membuat menu berbasis teks seperti ini. Nah, secara semua bentuk ini, secara keseluruhan pokoknya struktur data dan list bekerja dengan memanfaatkan pointer antar node intinya, atau bisa dibilang kayak ada satu balok kayu diikat dan dihubungkan dengan balok kayu lainnya, dan balok kayu yang lainnya itu diikat ke balok kayu yang lainnya, seperti itu. Dan metode hapusnya kita akan memutus balok kayu yang di tengah itu dan tali tetap terhubung gitu. Itu dalam maksud delete gitu. Nah, kita juga memperhatikan beberapa perbedaan mendasar dengan static array dan dynamic array dalam hal pengelolaan memori dan fleksibel dan efisiensi algoritma. Mungkin itu aja, kita bakal ikuti beberapa ini. Nah, di data, atribut data, dan next. Bola sebuah kelas single link sudah. Bola prosesor main untuk mendemokan virtual link sebagai berikut. Buatlah sebuah single link kepada MySQL udah. Lakukan insert ATL dengan data 8070. Jadi kita coba kalian insert satu gitu. Aduh, agak juga ya. Nah, ini satu fungsi utama. Data diminta itu 80 70 60. 10 1 70 1 60 50 40 30. Ini kayaknya berantakan ya, soalnya aku insertnya malah ke OS semua. Salah. Oh, videonya tidak balik dari dulu. Jadi yang hasil insert itu cuma 70 60. Jadi itu 70 60. Seharusnya 80 70 60. Coba kita tampilkan datanya dulu. 60 70 80. Jadi kita balik, kita reverse. Bisa juga. Jadi kita tampilkan 80 70 60. Jadi intinya gitu aja ya. Kita juga bisa lihat situ bagaimana berurutnya tuh juga terganggu begitu. Jadi data yang di awal tuh digantikan head sebagai head, atau dibilang kepala. Kayak kereta api tuh kayak kepala itu tempat masinisnya tuh di rocker atau ditabrakin, digeser dengan kereta lain gitu. Ya gitu aja. Ini 80 70 60 50 berarti Israel. Berarti salah. 50 40 30 50 40
baru 50 40 30 20 10. Nah tuh, jadi kalau kita tampilkan dia sesuai diminta 80 70 60 50 40 30 20 10 itu sesuai. Nah, lakukan insert detail hasilnya, ini juga display sudah jelas. Insert bernilai 100. Jadi kita insert head di sini minta tadi 100. Dari dia kita display lagi. Itu 180 dan itu fungsi bekerja. Astaga itu. Nah nih, dia tetap masuk. Untuk insert juga, dan ini lakukan insert after. Insert menambahkan data baru bernilai 80 90 pada posisi data setelah 10 100 setelah 100 di ujung. Kita diminta sini melakukan insert after 3. Kayak salah deh. Buset lah. Wait. Jadi saya kedatangan data dari club. Astaga, hilang semua. Tunggu sebentar. 80. Balik lagi deh. Jadi kita balik lagi, kita ambilin. Nah di sini ya kita di situ bernilai 80 pada posisi di atas setelah 100. Jadi menambahkan data baru. Jadi kita itu masuk ke 3. Dan data yang masuk nilai yang dicari itu 100. Dan masukkan data baru itu 90. Jadi 90 ditambahkan setelah 100 kita tampilkan lagi hasilnya. Astaga, ini seharusnya agak jalan. Nah itu kan tidak temukan, jadi tetap aja ada kayak gitu. Jadi kita tambahkan 100, insert di awal atau head 100. Lupa saya udah tampilkan. Harusnya sudah 180. Nah kita insert after, insert data di PNT. Jadi kita menyelipkan data itu di node-nya gitu. Jadi node-nya itu sebenarnya dia memang tersambung, cuman kita bisa menyelipkan sesuatu juga di sesuatu yang sudah tersambung gitu. Itu intinya. Jadi di chain itu kita bisa tambahkan chain baru di tengahnya gitu. Itu dia fungsi dari yang ketiga ini. Oke, masukkan pilihan ketiga, insert, masukkan data itu 100. Data yang akan di astaga, ini masalah. Oke, ini masuk 3. Masukkan data yang akan dicari itu adalah 100 dan 90. Oke, 90 ditambahkan setelah 100. 190. Nah ini dia yang utama.
Nah, itu sudah selesai. Nah, lakukan penghapusan data dengan nilai 30. Jadi kita menghapus data 5. Jadi minta data yang akan dihapus itu 30. Jadi kita tempelkan lagi. Itu pokoknya. Waduh. Ini dari awal 40 nya double kah? Udah silap saya. Jadi nggak apa-apa. Tolong maafkan saya, Pak. Oke, untuk memastikan bentuk komposisi data 50 dengan nilai 50, itu search itu ada what data. So data yang dicari seharusnya dia cuma pada posisi 6. Apakah sesuai? Cek lagi. Seharusnya 1 2 3 4 5 6. Yap bentar. Lalu kita coba reverse datanya. Ini astaga, ini di dulu gak sih? Ganggu banget. Saya akan data dihapus 40. Jadi kalau ditampilkan tuh 42 nya hilang kah? Oh enggak. Jadi dia ambil bagian kirinya pasti ini. Nah, kita coba balik sesuai perintah terakhir. Nah, itu kita tampilkan. Dah. Jadi 10 20 40 30 ada nggak sih? Jadi kita juga tambahkan lagi. Jadi insert after, kita cari datanya. Jadi itu berarti di sini kita akan tambahkan di setelah 40. Itu data selingkuh kurang 30. Kita insert 10 20 30 40 50 60. Dan di ujungnya adalah non karena nggak ada lagi apa-apa. Mungkin itu aja kali ini. 16 menit juga. Oke, terima kasih. Saya Firdan Tambunan dengan NIM F1E3250 559. Izin pamit undur diri. Maaf tugasnya Pak terbapak. Ya. Ketiduran saya. Aturan saya kerjain di lama. Terima kasih Pak.